اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, yang bahkan dalam Al-Quran ketika kita mencoba menghitungnya menggunakan laut sebagai tinta, kemudian semua daun itu sebagai kertas, maka tidak akan mampu. Dengan itu kita menjadi beriman, kemudian dapat hadir di majelis yang insya Allah berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan seluruh hal yang ada pada dalam diri beliau. Untuk siapa? Untuk kita umatnya, agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang sesuai dengan tuntunan, selalu menegakkan kalimat tauhid dan jauh dari kemaksiatan dan kesyirikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dapat bertemu kembali dengan bapak-bapak takwa yang insya Allah semua hadir di sini bertakwa. Ini Allah, lagi hujan deras nih, doa diijabah. Semoga dengan ini kita bertakwa, kemudian dapat istiqomah di seluruh hidup kita dan mendapatkan rizki yang berlimpah juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Takwa itu sebenarnya berkaitan erat dengan keimanan. Jadi kalau ngomong takwa itu kadang teringat dengan perkataan Buya Hamka di tafsirnya, tafsir Al-Azhar, yang mungkin mainstream ya, sudah kita tahu bersama, takwa itu takut. Jadi takwa itu takut, jadi menjalankan perintahnya kemudian menjauhi larangannya. Tapi Buya Hamka menjelaskan lebih komprehensif. Jadi takwa itu bukan hanya al-khasyah, tapi juga al-bughdu, al-hubbu, al-fikru, kemudian an-nafsu wal ghummu. Jadi selain takut juga ada, ya kita marah itu sebenarnya ada unsur takwanya. Ketika marah agama kita dilecehkan. Ketika marah hal yang dilindungi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dihinakan. Kemudian al-hubbu, tentu cinta juga merupakan bagian yang paling krusial dari takwa. Karena hal yang menjadikan ibadah kita itu murni dan dapat diterima adalah dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menggapai ridhonya. Al-fikru, setiap pikiran, bazlul fikri yang kita lakukan untuk agama bagian dari takwa. An-nafsu, hal yang kita condong darinya adalah ciri-ciri kita dari takwa. Al-ghummu, kemudian galau gundah kita itu hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah bagian dari takwa. Ibu Hamka menjelaskan seperti itu. Tinggal kita mungkin mengoreksi diri, apakah diri kita sudah sepenuhnya melakukan kelima, 6 sama khosyah, hal yang berkaitan dengan emosi manusia sudah untuk agama dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngaji kitab At-Tibyan, karangan Imam Nawawi, yang genrenya tazkiyatun nafs. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke bab akhlak di makarimil akhlak, spesifik bagi pengajar. Kemudian ketika Imam Nawawi menjelaskan untuk para orang yang belajar juga mirip-mirip, tinggal adabnya saja yang berbeda. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab At-Tibyan tentang adab muallim. Jadi bagaimana sih
harusnya seorang muallim itu bersikap kepada santri atau murid-muridnya. Kita santai ini bapak-bapak ya, nggak buru-buru ya. Taib. Baik. Jadi faslun, ta'limul muta'allimina fardu kifayah. Jadi mengajarkan santri dan murid-murid itu, jadi ada guru itu, hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu artinya man fa'ala syakhsun saqatal ismu 'anil baqin. Jadi kalau sudah dilakukan oleh satu orang saja, maka semuanya udah nggak dosa lagi. Banyak sih contoh fardu kifayah yang kita tahu. Apa contohnya? Misalkan azan dan iqamat, kemudian tajhizul mayyit, mengurus mayyit. Nah itu fardu, bukan fardu ya, fardu kifayah. Satu orang saja atau sebagian saja yang mengerjakan, kemudian gugur. Fa in lam yakun man yasluhu illa wahid ta'ayyan. Jadi kalau misal di suatu kaum itu tidak ada sama sekali yang bisa, jadi masalah agama nih ya bapak-bapak, yang mengajarkan agama, maka dia itu dipilih. Dipilih oleh siapa? Pemimpin kaum tersebut. Jadi didelegasi. Kalau ada yang terlihat mumpuni, dikirim untuk mempelajari agama secara mendalam. Karena agama itu kan nggak bisa main-main. Agama itu harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh ulama yang punya otoritas. Kalau tidak begitu, secara otomatis kita itu akan menjadi orang yang sesat. Jadi pasti nih bapak-bapak, kalau misalkan agama yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah itu kita lakukan tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, berdasarkan penjelasan para ulama yang punya otoritas, maka otomatis kita akan tersesat. Padahal kita setiap hari minimal tuh 17 kali minta sama Allah agar kita tidak termasuk orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud tersesat? Orang yang beribadah akan tetapi tidak mengetahui ilmunya. Jadi orang yang tersesat. Ad-dallin di akhir surat Al-Fatihah ya. Jadi bapak-bapak tuh mungkin kalau yang belum tahu artinya, di Al-Fatihah itu kita minta nih sama Allah. Minta jalan yang lurus, minta keistiqomahan, minta dikasih petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk yang diberi nikmat. Bukan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Yang dimurkai itu dia punya ilmu tapi tidak ngerjain. Kalau sesat itu dia ngerjain tidak pakai ilmu. Nah itu wairil al-maghdub, kemudian ad-dallin. Nah itu hukum ta'lim. Jadi harus ada orang yang menta'lim. Jadi harus ada pengajian. Jadi harus ada saling nasihat menasihati dalam ilmu agama. Tentu disampaikan oleh orang yang belajar. Jadi kan ketika kita itu memiliki ilmu, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu di langit ataupun di bumi. Baik itu di mata manusia ataupun di mata malaikat. Jadi itu ya bapak-bapak. Kemudian kita langsung ke fasal yang selanjutnya. Yustahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'limihim. Hendaklah bagi seorang pengajar itu bersemangat. Harison itu artinya bersemangat. Ala ta'limihim, untuk mengajarkan murid-murid dan santri. Untuk mengajarkan orang-orang yang ingin belajar kepadanya. Mu'siran dzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Daripada, jadi ini perbandingan ya. Jadi ulama-ulama itu selalu membandingkan antara semangat untuk belajar dan semangat untuk mengejar dunia. Jadi di sini dibandingkan sama Imam Nawawi. Kalian para pengajar harus semangat untuk mengajar ilmu kalian, daripada semangat kalian untuk hanya mengejar dunia, yang mana kemaslahatan itu hanya untuk diri kalian yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Jadi itu, maka timbul sifat qanaah, merasa cukup. Jadi kalau misalkan ngomong masalah dunia nih ya, lahu wa la'ib, udah dikatakan oleh Al-Quran,
Itu tuh hanya senda gurau saja. Jadi dunia itu ya kalau nggak bikin galau, bikin patah hati dunia. Jadi di hadis Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tuh, ketika anak Adam diberikan satu gunung emas, maka ia akan meminta dua. Satu gunung, kalau udah dikasih satu nih, minta dua. Kalau udah diberikan tiga, minta tiga. Kalau udah diberikan dua, minta tiga. Terus menerus seperti itu sampai kapan? Sampai tanah kuburan memenuhi kerongkongannya. Itu adalah nafsu dunia. Sama sekali tidak ada habisnya. Nih Pak ya, sebagai gambaran saja nih. Uang 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan 1.000 juta. 1 juta dikali 1.000 ya mungkin belum pernah yang lihat ya. Ya bayangin aja mungkin. 1 juta dikali 1.000. Itu cukup untuk memenuhi kehidupan kita selama 2 tahun tanpa bekerja. Cuma main-main aja. Makan, mau beli apa, beli. Lapar, makan, minum, haus, minum. Tapi coba kita lihat manusia sekarang nih. Uangnya sudah triliunan masih korupsi. Zolim dia sama orang yang tidak mampu. Zolim dia dengan anak yang tidak sekolah. Zolim dia dengan anak-anak yang lebih memilih mengemis daripada sekolah. Padahal uangnya sudah triliunan. Gampang sekali nyari contoh. Gak usah nyebut nama. Tonton TV One. Seminggu berapa kali itu diberitain. Syahwat manusia. Masih tidak sadar. Jadi itu adalah letak kita kalau misal mengejar dunia. Makanya di sini disebutin, ya kalian harus semangat dibandingin kalian hanya mengejar dunia saja. Jangan bilang, ya sekarang aja lah. Biar pas aja nih bekalnya untuk anak istri. Akan terus seperti itu. Jadi qanaah merasa cukup. Kita bekerja secukupnya. Kalau kaya, alhamdulillah. Kalau miskin, enggak ada miskin, sabar. Jangan alhamdulillah juga. Jadi di Al-Quran itu disebutkan miskin itu enggak ada. Jadi huwa aghna wa aqna. Mungkin bapak-bapak udah pernah dengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkayakan manusia dan mencukupkan manusia. Jadi did atau lawan kata sebelumnya itu benar-benar lawan kata. Tapi ketika menyebutkan kaya, Allah tidak menyebutkan miskin. Allah menyebutkan aqna, cukup. Nah, cukup itu perspektif. Cukup nggak kita hidup sehari 20.000? Cukup. Kalau perspektif kita menganggap itu cukup, alhamdulillah penuh dengan kesyukuran. Tapi kalau orang yang memang mengikuti syahwat, ada nggak yang pernah nonton di Trans 7 ngomongin TV lagi nih? Orang kaya nih, hidup makannya saja satu hari 50 juta. 50 juta apa ya? 1 juta kali 50 kalau ini. Makannya aja satu hari. Itu dibandingin sama yang 20.000 sebenarnya sama-sama cukup. Cuma syahwat dan nafsu kita yang menjadi ukuran. Nah itu al-hastu atau motivasi Imam Nawawi kepada kita agar kita semangat untuk mengajar, juga semangat untuk menuntut ilmu. Jadi Allah tidak melarang kaya. Jadi kalau bekerja jangan nguyuh, ibaratnya sampai meninggalkan kewajiban, kemudian sampai melanggar syariat. Wallahi haramun syadidut tahrim. Jadi hal itu adalah keharaman yang nyata. Kemudian wa an yufragha qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbab asyagilah kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah. Dan hendaklah bagi seorang pengajar itu untuk mengosongkan hatinya dari hal-hal yang membuat ia sibuk dari mengajar ketika ia berada dalam majelis untuk mengajar. Wa hiya katsiratun ma'rufah. Dan hal ini mungkin banyak kita temui. Apa contohnya? Misal ada seorang guru yang punya masalah rumah tangga di rumahnya. Nah, baper marah sama istrinya, jangan dibawa ke majelis. Ya, bapak-bapak ya, akhirnya muka dilipat, santri dan para pendengar dimarahi. Jadi santri cuma senyum-senyum sendiri, ngapain kok senyum sendiri, keluar. Padahal lagi marah sama istrinya ya. Bapak-bapak yang udah menikah mungkin ini. Kalau yang jomblo sabar dulu.
Belum aja tahu bertengkar ya. Baik, jadi itu hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jangan sampai hal yang ada di luar majelis itu kita bawa ke majelis. Jadi harus profesional lah bahasanya. Baik. Kemudian wa an yakuna harisan ala tafhimihim, dan hendaklah bagi pengajar itu juga bersemangat untuk memahamkan orang-orang yang ia ajari. Jadi ketika ada orang yang belum paham bertanya, hendaklah ia semangat untuk memahamkannya. Jangan loyo-loyoan dan membiarkan ada orang yang belum paham dengan apa yang ia sampaikan. Nah, ini harus kita praktekkan bersama. Wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Dan juga hendaklah bagi para pengajar, nah setiap kita ini kan memiliki andil mengajar minimal kepada keluarga dan anaknya. Jadi kalau misal ada orang yang belajar pada kita atau kita ajari, hendaklah kita berikan hal sesuai dengan kemampuannya. Fala yukatsir ala man la yahtamilul iktsar. Jangan sekali-kali memberikan hal yang banyak kepada orang yang tidak mampu menanggungnya. Jadi ketika ada orang yang memang istimewa, tidak memiliki akal sebagaimana orang seperti biasa, jangan kita paksa. Jadi harus diberikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau sedikit, kalau banyak. Jangan memaksakan hal di luar batas kemampuan orang. Kemudian wala yuqassir liman yahtamiluz ziyadah, dan jangan kita enteng-entengin orang yang sebenarnya bisa menerima banyak. Jadi kalau misalkan dia bisa hafal 1 hari 1 lembar, kasih 1 lembar. Latih untuk menjadi 2 lembar. Jadi kalau orang cerdas itu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan hanya diem, jangan dibiarkan hanya melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jadi harus memberdayakan pikiran manusia. Jadi wala yuqassir liman yahtamiluz ziyadah. Wa ya'khudhuhum bi'idadati mahfuzatihim. Kemudian memerintahkan ia juga untuk mengulang-ulang apa yang telah diberikan oleh kita. Wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Kemudian ya bolehlah sekali-kali ketika kita melihat ada orang yang kita ajari atau orang yang belajar pada kita itu cerdas, kelihatan cerdas, kita puji. Tapi ada batasannya, selama tidak menimbulkan kekaguman yang berlebihan yang menimbulkan fitnah. Jadi bapak-bapak kalau ada kagum sama santri atau murid, itu jangan terlalu dipuji sekali, bahkan anak sekalipun. Jadi ya dipuji, Masya Allah, Barakallahu fiik, pinter ya nak ya. Cukup seperti itu mungkin. Diberikan pujian agar dia lebih semangat. Jangan terlalu apalagi diumbar-umbar. Ini Masya Allah nih kayaknya murid saya adalah murid terpintar di dunia kayaknya nih. Pas kebetulan dia anak saya lagi. Darah daging saya loh. Ngomong kemana-mana yang benar-benar, ya Allah. Kalau dia ngomong pasti benar. Wafaqallah. Allah memberi dia taufik. Kalau ada jadi bawahnya Rasul dia ada, boy. Berat. Jadi mungkin tidak berlebihan seperti itu. Terutama mungkin untuk membanggakan anak ya. Apalagi ketika kita berbicara kepada orang yang anaknya biasa-biasa saja. Ya santai saja. Kalau punya anak yang mungkin cerdas atau tampan atau cantik, itu disyukuri dalam diam. Alhamdulillah. Kalau mau dipuji, dipuji anaknya langsung. Jangan muji anak tapi di hadapan tetangga. Sengaja biar didengarkan. Kemarin anak saya dipuji sama gurunya. Dipuji apa? Hidungnya mancung sekali. Kalau ngelihat dia kagum gitu rasanya. Orang Indonesia tapi kayak Arab. Ya, itu adalah pujian lah ya. Jadi semoga ini dapat kita fahami. Mujarab ya. Di sini banyak nih yang mujarab. Ja'far mujarab. Apa mujarab Ja'far? Muka Jawa Arab. Baik. Jadi itu, hendaklah kita membatasi hal yang yang menjadi pujian. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi fitnah itu artinya nanti orang yang kita ajak bicara menjadi hasad, menjadi iri, akhirnya timbul ain dan sebagainya. Jadi
yang santai-santai saja. Kemudian wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha alaihi tanfirahu. Kemudian bagi anak yang agak bandel, kemudian dia itu tidak mau memperhatikan padahal sudah diberitahu, ya nggak apa-apa kalau misalkan dikasih teguran sedikit. Dengan apa? Dengan teguran yang mendidik. Selama dia itu tidak sampai, ini bahasanya Imam Nawawi ekstrim nih, tidak sampai kabur. Jadi kalau misalkan kita ada santri atau murid, orang yang belajar sama kita itu bandel. Jadi bandel lah. Kita itu bolehlah mentakdib dia. Mentakdib sekiranya hal-hal yang bermanfaat untuk dia. Misalkan disuruh nulis, kemudian disuruh berdiri sebentar gitu. Sambil memberi pengertian bahwa kamu itu harus memperhatikan. Nah gitu ya. Yang penting jangan sampai dia itu tidak mau belajar lagi kemudian kabur. Jadi Imam Ali radhiyallahu anhu itu memberikan kita konsep parenting yang sangat mantap. Jadi Imam Ali itu berkata ketika kita mendidik anak ada namanya masa 7 tahunan. 7 tahunan Bapak-bapak ya. Jadi ketika 7 tahun pertama la'ibhu, kata Imam Ali. 7 tahun pertama ajak dia bermain, belajar sambil bermain. Jangan langsung direngasin ya Bapak-bapak. Jangan langsung ditekaplakin ya bahasa Balinya mungkin. Jadi ajak bermain untuk pendidikan. Kemudian 7 tahun kedua ya 14 tahun adibhu. Disiplinkan dia. Makanya kan yang disuruh sholat pertama kali disuruh nyuruh itu umur 7. Kemudian disuruh mukul umur 10. Karena itu udah 7 tahun kedua adibhu. Kemudian di 7 tahun ketiga ya umur sampai umur 21 itu kan umur dewasa ya sudah bisa berpikir sendiri. Kata Imam Ali apa? Syawirhu. Ajak dia berdiskusi. Ajak bermusyawarah. Jangan langsung umur sudah 20, umur sudah 19 itu masih dikekang-kekang kemudian tidak diberi pengertian terhadap pendidikan. Itu adalah konsep parenting dari Imam Ali. Kalau misal dipraktekkan insya Allah khair fid din. 7 tahun pertama diajak bermain dalam pendidikan, 7 tahun kedua diajak takdib, didisiplinkan. Kemudian 7 tahun ketiga diajak bermusyawarah. Diajak berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Baik. Kemudian wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tuzharu minhu. Dan janganlah sekali-kali di antara kalian merasa hasad kepada murid yang terlihat cerdas. Jadi mungkin ada ya orang yang mengajar melihat muridnya cerdas, dia hasad. Ini kalau terus diajarin tertimpa saya. Bisa-bisa saya digantikan di kursi ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu adalah hasad yang tidak make sense. Jadi nih, ya kita udah tahu ya 3 hal yang masih mengalir pahalanya ketika bahkan kita sudah mati adalah al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau misal kita mengajar orang yang cerdas, berarti kemungkinan ilmu bermanfaat mengalir di diri kita lebih deras dan lebih kuat. Makanya kalau ada guru hasad kepada muridnya yang pinter sampai dia itu tidak mengajarkan murid tersebut, kayaknya perlu ke dokter syaraf dia. Itu adalah hal yang aneh. Jadi guru kok hasad sama murid? Pasti realitanya ada. Makanya Imam Nawawi berbicara seperti ini. Wala yastaksiru fihi ma an'amallahu bihi alaihi. Kemudian jangan melebih-lebihkan hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecerdasan murid-murid kita. Jadi ketika berbicara tentang hasad ini memang agak serem ya Bapak-bapak. Terutama ya ini hasad kepada santri sendiri. Diingat perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Ma ra'aitu zaliman ashbaha min mazlumin." Jadi aku tidak sama sekali pernah melihat orang yang zalim, tapi kok dia kayak orang yang terzolimi gitu. Illa al-hasad, kecuali hasad. Apa ciri-cirinya? Nafsun daim, jiwanya tersiksa. Jadi kan kalau orang hasad kayak gitu ya, Bapak-bapak. Kalau misal ngelihat orang seneng kok saya, ya Allah,
Gimana gitu rasanya? Jiwa tersiksa, tidak pernah ada tenangnya. Nafsun daim. Kemudian huznun lazim. Kesedihan yang selalu berkesinambungan. Sedih aja ngelihat orang senang. Orang kok dapat rezeki sedih. Orang kok bahagia sedih. Tidak selesai-selesai sedihnya. Dan yang terakhir adalah ghummun lazim. Rasa gundah yang selalu tidak pernah hilang. Ghummun lazimun la tanfud. Jadi yang ada yang pernah hasad mau testimoni di sini? Jadi kalau namanya hasad itu ya 3 hal ini. Nafsun daim, jiwa tidak pernah tenang. Huznun lazim, selalu bersedih. Kemudian yang terakhir ghummun lazim la tanfud. Jadi dia itu selalu merasa gundah gulana. Jadi kalau misalkan selalu berada dalam keadaan andilau, sudah pernah disebut andilau, antara dilema dan galau. Jadi itu pasti kadang penyakit dari kehasadan kita terhadap kebahagiaan dari saudara kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Fa innal hasada lil ajanib haramu syadidit tahrim. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Sesungguhnya hasad kepada orang yang tidak kita kenal saja itu adalah hal yang haram syadidut tahrim. Memiliki keharaman yang sangat. Jadi ini dengan orang yang baru kita lihat aja. Hasad itu adalah haram yang sangat. Jadi misalkan kita ngelihat ada orang make mobil baru. Kita langsung hasad. Keluar dah seuzon, mobil baru, pasti riba nih. Itu saja syadidut tahrim. Haramnya itu sangat. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Gimana jadinya kok kita itu bisa hasad kepada orang yang kita ajari yang mana kedudukannya itu sama seperti anak kandung kita. Jadi itu adalah Imam Nawawi mau ngasih tahu. Kalau hasad kepada guru atau hasad kepada murid yang kita ajari, itu keharamannya lebih tinggi daripada hasad kepada orang yang tidak kita kenal. Padahal murid tersebut bimanzilatil walad, sama seperti anak kita. Jadi ini sebenarnya ya tanda kalau Imam Nawawi memberitahu bahwa yang namanya pendidikan itu haruslah setara, haruslah adil. Jangan mentang-mentang dia anak kita, kita istimewakan. Dihukum ndak, dimarah ndak ngerjain PR dielus-elus, tapi yang lain galak ngar-ngar. Udah ngerjain PR belum? Keluar, pakai tanda lagi. Mentang-mentang anaknya. Kemudian mungkin bukan anaknya. Atau mungkin anak orang yang disegani. Misalkan anak pejabat, anak DPR, anak menteri. Jadi mentang-mentang menteri baru mau ditepes sedikit, ya Allah anak menteri. Menteri keuangan lagi berat. Makanya sebenarnya kita tidak boleh nih untuk para pengajar ya, yang ketika mengajarkan anak atau murid menerima hadiah dari orang tua murid tersebut. Karena apa? Karena hal itu akan membuat kecondongan hati berubah. Itu ya. Jadi misalkan mau mentakdib atau mendisiplinkan orang yang orang tuanya sudah memberi kita uang misalkan. Ente sudah ngerjain PR? Belum. Pas mau marah, kemarin 10 juta nih. Pas mau marah, sembako beras sekarung. Jadi nggak enak rasanya. Makanya hal itu tidaklah diperbolehkan. Syadidut tahrim. Jadi kita sawasiyah. Al-adl bukan sawasiyah. Jadi beda ya, sama dengan adil itu berbeda. Jadi sama itu bentuknya proporsi, kalau adil itu sesuai dengan bagiannya. Itu adil. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah as-sawabul jazil. Kemudian apa sih benefit atau reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pengajar yang mengajarkan muridnya? Ya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Kan gurunya.
Kemudian wa fid dunya as-sanaul jamil, dan di dunia ia juga akan mendapatkan pujian dan image yang baik. Jadi kalau misal ada murid pinter, jadi pinter sekali muridnya, pasti yang pertama ditanya apa? Siapa gurunya? Jadi itu adalah hal yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk terus mengajar dan belajar. As-sanaul jamil. Jadi fid dunya. Jadi di dunia itu malah dapat dapat pujian yang baik. Wa yanbaghi an yudhhira lahum al-bishra wa talaqatal wajhi, dan hendaklah seorang pengajar itu membawa energi yang positif. Wa talaqatal wajhi, dan wajah yang enak dipandang. Talaqatal wajhi. Jangan melipat wajah, selalu tidak tersenyum, galak aja mukanya, serius saja mukanya. Jadi hendaklah ketika mengajar itu tersenyum, kemudian memberikan energi yang positif lah. Jadi wajahnya itu tidak semberingas. Wa yatafaqqad ahwalahum, dan hendaklah ia juga memperhatikan murid-muridnya. Jadi keadaan muridnya itu seperti apa. Wa yas'ala amman ghaba minhum, dan menanyakan orang yang tidak hadir di majelis tersebut. Jadi ini bagian dari kelebihan untuk menaikkan psikologi santri. Jadi kalau misalkan ada orang yang kita ajar, kita tanya keadaannya, kemudian kita tanya kemana ketika ia tidak hadir, itu akan membuat dia itu gembira, kemudian lebih semangat untuk belajar. Jadi hendaklah ini menjadi hal yang kita harus perhatikan. Baik, mungkin yang terakhir, qala al-ulama radhiyallahu anhum, para ulama berkata, wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyyah, dan janganlah sekali-kali kita menghalangi orang untuk belajar ketika dia itu niatnya belum benar. Jadi faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyyatun. Jadi dengan mereka menuntut ilmu itu sesungguhnya itu sudah masuk niat. Gitu ya. Jadi jangan ketika ada orang yang belajar duduk sama kita tapi niatnya itu belum benar, kita hajar. Kemudian kita tidak bolehkan belajar di majelis kita, atau kita tidak mau mengajarkannya. Jadi satu-satu ditanya, misalkan orang yang hadir di majelisnya, ente kok hadir di majelis sana, kenapa? Ini diajak teman, keluar. Nggak ikhlas ente. Tidak seperti itu. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ma'nahu kanat ghayatuhu ansara lillahi ta'ala. Jadi seiring berjalannya waktu nanti niat keikhlasan akan ditemukan ketika belajar. Jadi belajar itu memang ada beberapa orang yang tidak langsung ikhlas, tapi di tengah-tengah ia belajar itu ia mendapatkan keikhlasan. Makanya sering kami ucapkan bahwa kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah masih diberikan nikmat untuk bisa ikhlas. Baik itu ikhlas belajar ataupun ikhlas mengajar. Karena itu adalah kenikmatan yang hakiki. Mungkin kita pernah dengar syair dari Imam Al-Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Kemudian keutamaan dan lambang dari seluruh pujian yang ada di dunia. Jadi kita itu otomatis terpuji tanpa ada pujian. Ketika apa? Ketika kita memiliki ilmu. Jadi misalkan ilmu sudah kita miliki, secara komprehensif kita belajar, memahami konteks-konteks dan konsep agama, itu kita sudah merasa terpuji. Padahal tidak ada sama sekali yang memuji. Maka dari itu Imam Al-Hasan mengatakan, fadlun wa unwan, keutamaan dan lambang, likullil mahamid, dari setiap pujian yang ada di dunia. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ketakwaan dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir ya, mungkin ingin Ana sampaikan, kelupaan tadi. Ini mungkin tidak
sesuai dengan pembahasan kita ya, tapi sangat penting untuk utarakan. Jadi kemarin atau 2 hari yang lalu kami sempat melihat di sosial media ada orang yang mempelajari ilmu kebal, mempraktekkan ilmu kebalnya tapi dia meninggal. Nah, ini katanya dia itu ketika prosesi mendapatkan ilmu ini caranya itu syar'i. Puasa Senin Kemis, sholat tahajud, tidak berkata kasar dan yang lainnya. Terpuji sekali orang ini, Masya Allah. Tapi untuk mendapatkan kebatilan dan kesyirikan. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Mungkin bapak-bapak perlu ketahui ya, walaupun dia itu melaksanakan hal yang terlihat terpuji ya, puasa misalkan dan sholat yang lainnya, tapi kalau untuk selain Allah, jadi syirik itu kan di kitab Al-Qaulul Mufid itu al-ibadah li ghairillah fima huwa min khasaisillah. Jadi ibadah yang benar-benar khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dilakukan untuk selain Allah. Itu merupakan contoh kesyirikan. Nah, mungkin kalau misalkan syiriknya itu syirik kecil ya, kayak misalkan kita puasa karena Allah, kemudian ditanya orang, ditanya puasa, iya. Dengan kita menjawab iya itu, kita menginginkan pujian, itu syirik kecil. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal yang syiriknya itu besar, walaupun puasa, walaupun sholat, tetap termasuk syirik besar keluar dari Islam. Jadi katanya ada salah satu bela diri ya, ini yang pernah kita dengar, memerintahkan penganutnya itu untuk puasa dan tidak pernah putus sholat tahajud. Untuk apa? Naik tingkat dan mendapatkan kekebalan di tubuhnya. Nah, ini kan merupakan kesyirikan. Jangan sampai kita tertipu karena hal yang dilakukan malah itu lebih parah. Jadi gurunya itu katanya pakai jubah, jenggotnya segini. Sholat ke masjid cuma maghrib aja. Nah, itu gurunya memerintahkan untuk berbuat ibadah kepada selain Allah. Bahkan ada cerita nih. Insya Allah orang yang bercerita ini thiqah. Jadi di Mesir ada salah satu orang yang terlihat seperti wali. Jadi wali Allah dari segi pakaian, bahkan rajin ke masjid. Dia itu bisa terbang. Benar-benar bisa terbang. Kemudian ya kayak di sini mungkin balian ya. Kita pernah dengar ya, ketika ada barang hilang, nanya ke dia, tahu orangnya. Nah, dari situ dia kaya raya. Tapi setelah sakaratul maut, dia mengaku, ini mungkin sudah di ujung ya, jadi sudah tidak bisa menyimpan rahasia lagi. Syarat dia untuk mendapatkan kesaktian itu, dia harus rela, mohon maaf, disodomi oleh jin. Jadi jangan sampai tertipu. Makanya ini adalah perkara yang besar. Jadi kita harus berhati-hati mana tauhid, mana kesyirikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.